Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Inside Quran. Ini adalah channel pribadi saya yang isinya mengeksplorasi apa yang ada di dalam Quran secara literal, ya, SI sesuai dengan apa yang tertulis. Meminimalisasi penafsiran, ya, dan kalau kita menemukan hal-hal yang kurang kita pahami di dalam Quran, maka jawabannya pun, penjelasannya pun akan kita dapatkan hanya di Quran, gitu ya. Oke, di pertemuan yang kedua, sesi yang kedua ini, sebelumnya saya sudah membahas tentang fahsya, ya. Kata fahsya, kalau kita search di Quran, itu ada 7, dan kita sudah membahas ini di pertemuan yang sebelumnya. Nah, hari ini saya akan khusus berbicara, mengeksplor mengenai fahisya, ya, bentuk lain dari fahsya, ya. Karena apa yang dimaksud dengan fahsya, ya, perbuatan fahsya itu tentunya kita bisa melihat, ya, apa yang Tuhan contohkan dari fahsya itu, gitu ya, dari apa yang Tuhan jelaskan di dalam ayat-ayatnya. Nah, em, kalau kita lihat, ya, ayat-ayat tentang fahsya ini, ya, kita buka dulu surah 3 ayat 135, ya. Ini adalah ayat yang menarik. Em, kita lihat di sini, ya. Waladina dan orang-orang yang apabila fa'alu mereka berbuat atau melakukan fahisya, perbuatan fahsya, au atau dolamu mereka menzolimi anfusahum, diri mereka sendiri, zakarullaha, mereka ingat, ya, mereka mengingat atau mereka mengingat Tuhan, fastaghfaru, lalu mereka memohon ampun, lidzunubihim, terhadap dosa-dosa mereka. Waman, dan siapa yang yagfir, mengampuni, maaf, waman, dan siapa yagfiru, mengampuni, ya, adzunuba, dosa-dosa itu, illa, kecuali Allah, kecuali Tuhan. Walam, dan tidak, ya, sirru, mereka meneruskan, ya, ala, atas apa-apa yang fa'alu mereka lakukan, mereka kerjakan, wahum, dan mereka, ya, lamun, mengetahui. Nah, jadi ini adalah berbicara tentang pengampunan Tuhan, ya, terhadap perbuatan fahsya. Nah, jadi di sini katakan perbuatan fahsya itu adalah menganiaya diri sendiri sebetulnya, ya, menzolimi diri sendiri, ya, dan em, apa yang Tuhan berikan berupa pengampunan, ya, itu em, Tuhan akan ampuni, gitu ya, dosa-dosa fahsya itu ketika mereka mengingat Tuhan, ya, mengingat Tuhan dan memohon ampun, kemudian tidak, ya, tidak meneruskan lagi apa yang mereka perbuat, gitu, ya. Jadi syaratnya diampuni itu adalah mereka ingat kepada Tuhan, mereka memohon ampun terhadap apa yang dosa-dosa yang mereka lakukan, ya, dan tidak mengulanginya, gitu ya. Nah, Tuhan ini apa namanya, memberikan statement yang indah, ya, kalau menurut saya. Waman, dan siapa yang yaghfiru, yang bisa mengampuni, adzunuba,
dosa-dosa itu illallah, kecuali Tuhan. Ya. Jadi dosa-dosa fahsya itu yang mengampuni hanya Tuhan. Ya, oke, menarik ya. Oke, nah kalau kita ya ini supaya tidak terlalu panjang ya. Kalau kita melihat surat 4 ayat 15, kemudian surat 4 ayat 19, surat 4 ayat 22, surat 4 ayat 25 gitu ya. Itu berbicara tentang perbuatan fahsya yang berkait dengan seksualitas ya, kehidupan rumah tangga ya, suami istri itu pernikahan dan eh, ini ada ayat yang menarik ya kalau kita buka surat 4 ayat 22 misalnya ya. Nah, Tuhan memberikan contoh, Tuhan memberikan contoh perbuatan fahsya itu apa ya. Nah, wala dan janganlah tankihu kalian menikahi ma yang nakaha abaukum yang bapak-bapak kalian telah nikahi min nisai dari wanita-wanita illa kecuali ma apa yang qad salaf sungguh telah berlalu ya innahu sesungguhnya ia karena adalah fahisya perbuatan fahsya wa maktan dan dibenci wa sa'ah dan seburuk-buruk sabilah jalan. Ya, jadi di sini Tuhan memberikan larangan untuk tidak menikahi wanita-wanita yang bapak kalian sudah nikahi, gitu ya. Jadi anak laki-laki dilarang menikahi istri-istri bapak atau mantan-mantan istri bapak gitu ya. Nah, ini ada hubungannya dengan apa menurut pemikiran saya ya, ada hubungannya dengan nasab ya, jadi kacau gitu ya nantinya. Nah, jadi ya tapi wallahu alam ya. Yang jelas Tuhan melarang ya. Tuhan melarang seorang anak menikahi siapa-siapa yang bapak sudah nikahi. Sungguh, nah Tuhan mendefinisikan sungguh innahu kana fahisya. Sesungguhnya itu adalah fahsya, ya, perbuatan fahsya wa maktan. Perbuatan fahsya dibenci, wasa dan seburuk-buruk jalan. Ya. Nah, jadi ini ayat-ayat yang tadi saya sebutkan ya, itu berkaitan dengan sexuality ya. Perbuatan fahsya itu dari ayat-ayat yang em, saya sebutkan tadi terkait dengan perbuatan yang buruk terkait seksualitas ya. Kemudian saya bisa buka lagi misalnya ya. Ya, nanti teman-teman bisa buka sendiri ya. Em, Misalnya surat 7 ayat 80. Ya, kita agak cepat karena ada 17 ayat ya. Tapi bisa dibuka saja. Surat 17, surat 7, maaf, surat 7 ayat 80. Ya, salah satu contohnya lagi ya. Surat 7 ayat 80. Waluton dan Lut ya. Ayat ini berbicara tentang Lut dan kaumnya. Is ketika kola dia berkata liqaumihi kepada kaumnya. Atak tuna.
Apa kalian mendatangi, ya, mendatangi al-fahisya, perbuatan fahsya, ma yang belum pernah sabakokum dikerjakan atau mendahului, kalau saya note di sini mah ya, mendahului biha dengannya min ahadin dari seorang pun min alamin dari seluruh alam. Ya, kalau kita cek, kalau kita cek ya, eh, apa yang kaum Nabi Lut lakukan itu terkait dengan sodomi, ya, ya. Jadi perbuatan fahsya yang terjadi pada zaman kaum Nabi Lut itu adalah sodomi, ya. Kemudian itu disebut sebagai perbuatan yang fahsya, disebut perbuatan fahsya. Oke ya. Satu lagi, nah ini ayatnya cukup sering ya kita dengar, surat 17 ayat 32. Surat 17 ayat 32 ya. Wala, dan janganlah takrobu, kalian mendekati azina, mendekati zina. Innahu, sesungguhnya ia, zina itu karena adalah fahisya, perbuatan fahsya. Wasa'a, dan sangat buruk, ya, sabila, jalan, ya. Nah, jadi di sini Tuhan mencontohkan bahwa zina itu adalah fahsya, termasuk dari fahsya, perbuatan fahsya dan jalan yang sangat buruk. Oke ya, jadi kalau kita lihat dari contoh-contohnya ya, nah teman-teman bisa buka juga apa namanya ayat-ayat yang seterusnya ya, bahwa fahsya itu berbicara tentang perbuatan buruk yang atau perbuatan yang immoral, tidak bermoral yang terkait seksualitas, ya, fahsya itu. Sehingga dari ayat-ayat yang sudah kita buka ya dan contoh-contohnya itu semuanya terkait dengan seksualitas ya, perbuatan yang immoral yang terkait seksualitas, maka fahsya ini bisa dimaknai adalah perbuatan sexual immorality, perbuatan immoral yang berkait dengan seks. Oke, ya demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.